Oke, saya percaya bahwa Rock Timika juga menggunakan tema yang sama dengan Rock Pusat ya, The Year of Preparation, tahun persiapan. Persiapan apa? Pernikahan, oh bukan. Persiapan apa? Kedatangan Tuhan. Yang tahu cuma para leadersnya, yang jemaatnya nggak tahu? Oh tahu, nggak mau berbicara aja, mungkin belum sarapan ya. So, kita udah belajar 9 bulan. Betul ya? 9 bulan sudah belajar mulai dari pengampunan, kerendahan hati, kekudusan gitu ya. Dan segala macam yang lain yang membantu kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kapan? Entahlah. Tapi kalau lihat dari situasi yang ada, yang kita alami saat ini baik di Timika, di Jayapura dan sebetulnya seluruh dunia, kita tahu bahwa tanda-tandanya udah jelas banget. Semakin banyak kerusuhan, semakin banyak bencana alam, dan manusia makin mencintai dirinya sendiri. Nah, kita terbiasa di gereja itu belajar, terima khotbah. Kemudian kalau ditanya, minggu lalu khotbahnya tentang apa? Masih ingat nggak waktu Januari kita bahasnya tentang apa? Gak usah jauh-jauh, kadang-kadang keluar dari gereja, bagus sekali khotbahnya tentang apa? Lupa, pokoknya bagus, gitu ya. Jadi masuk kiri, kayaknya nggak sempet keluar kanan karena dia nggak kesimpan sih. Jadi masuk kiri, sebentar dia keluar lagi, gitu. Wow, menggema. Oke, so pagi ini izinkan saya untuk membantu kita ngecek. Apakah benar kita sudah siap atau belum? Judulnya kasih Are you ready gitu ya. Apakah Anda siap? Kalau mau jujur, sampai di mana sih persiapan kita? Apakah kita sudah melayani seperti Kristus melayani? Ataukah kita masih menuntut untuk dilayani? Apakah kita datang ke gereja cuman untuk absen, liturgi saja, ritual saja, seperti karyawan yang absen masuk supaya bonusnya tetap ada, gajinya tetap ada. Apakah dari kehidupan kita sudah ada buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita? Saya nggak tahu kalau di Timika ya, kalau di Jayapura kami Januari, Februari, Maret bicara soal pengampunan terus sampai bosan. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar untuk mengampuni orang sulit dalam kehidupan kita? Ataukah masih belum? Kalau saya mau nanya panjang banget gitu ya, listnya bisa panjang sekali. Tapi kita lihat dulu dari Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita bisa mendengar banyak seminar-seminar tentang akhir zaman. Ya kan mulai dari tahun berapa tuh? Sudah ada tahun sekian Tuhan datang, masih juga belum datang. Tahun sekian Tuhan datang, masih juga belum datang. Terakhir saya ikut mungkin tersisa sekitar, kalau nggak salah sekitar 6 tahun lagi untuk Tuhan datang. Mereka mencoba untuk kalkulasi dari historinya Alkitab dan sebagainya macam yang lain. Bisa benar, bisa tidak. Tapi Alkitab bilang, pada saat anak manusia datang, itu kamu tidak akan menduganya. Nggak akan ada yang tahu. Makanya dibilang siap sedia, waspada. Kalau kita lihat di pasal sebelahnya dalam Matius 25, saya bacakan sejenak. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, apakah kita bisa melihat diri kita di dalam cerita ini? Bisa? Shalom. Bisakah? Aku silau nggak kelihatan. Bisa. Nah pertanyaannya, grup yang mana? Gadis bijaksana atau gadis yang bodoh? Bijaksana atau yang bodoh? Oke. Pertama kali saya mendengar kisah ini pasti di mana? Sekolah minggu. Waktu pertama kali dengar, hati saya resah sekali. Karena kok jahat ya gadis bijaksana ini nggak mau berbagi. Otak saya yang masih kecil saat itu bilang, kok bisa gitu ya? Dan hati saya nggak tenang. Kisah itu, kalau aku pasti mau tolong. Kan kita harusnya sama-sama gitu ya, jadi bergumul sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin dewasa, lebih dipahami, saya menjadi sadar bahwa kita tuh nggak bisa meminjam kesetiaan orang. Kalau saya pengen badan saya six pack kayak coklat gitu ya, kotak-kotak gitu, tangannya juga kotak-kotak. Bisa nggak saya duduk manis, kemudian saya suruh Pastor Jerry yang olahraga aja? Nanti Pastor Jerry yang olahraga, terus nanti saya jadi six pack di sini. Mungkin atau tidak? Saya suruh Pak Alex, Bapak yang belajar ya, nanti saya lulus. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Jadi akhirnya ngerti, oh oke. Persiapan, kita nggak bisa, oke nanti anak istri saya saja yang berdoa, nanti pada saat penghakiman, kan kita satu kakak Tuhan, jadi kita masuk rame-rame. Enggak kayak begitu. Kalau BPJS mungkin ya satu kakak semua rame-rame bisa di cover, tapi nggak begitu. Bicara soal keselamatan adalah bicara soal pribadi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang saya suka di situ dibilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Kalau diundang datang di pernikahan, mestinya kayaknya dikenal gitu ya, makanya dapat undangan. Tapi ketika pintu ditutup bilang, "Aku tidak mengenal kamu." Kita lihat lagi kisah yang lain. Dalam Matius 7, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Aku nggak mungkin bisa ambil mangga orang lain dan kemudian pasang di pohon mangga saya supaya kelihatan bagus. Impossible. Harus saya sendiri yang berbuah gitu kan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Selanjutnya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini udah 2 kali dibilang tidak kenal. Gitu ya. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah pelayanan belum? Siapa yang sudah melayani, angkat tangan? Oke. Di sini bilangnya gini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini semua pelayanan. Tapi Tuhan bilang, tidak kenal, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang belum pelayanan ada di sebelah mana? Yang pelayanan saya Tuhan bilang tidak kenal. Kalau saya bikin di terjemahan modern mungkin ya, Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah WL, enggak pernah bolos tiap minggu? Bukankah saya sudah kasih perpuluhan? Bukankah saya sudah bayar persembahan? Bukankah saya sudah 24 jam di gereja? Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok bisa ya? Sudah pelayanan, sudah melakukan segala macam, tapi kok tidak dikenal sama Tuhan? Kira-kira aku tidak pernah mengenal kamu artinya apa? Apakah saya kenal Pak Jokowi? Saya tahu itu Pak Jokowi, tapi saya nggak kenal. Saya nggak tahu ukuran sepatunya berapa, saya nggak tahu dia suka makan apa, saya nggak tahu permasalahannya apa. Kenal berarti kita punya hubungan. Ternyata bisa loh, kita tiap hari ke gereja, kita bayar perpuluhan, kita melakukan semua ritual kebaikan, ritual-ritual rohani, tapi ternyata tidak kenal Tuhan. Ketika kita lagi di masa sulit, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan buat kesulitannya. Atau kita bilangnya gini, kenapa Tuhan? Saya sudah bayar perpuluhan baru, saya sudah pelayanan baru. Pertanyaan terakhir artinya apa? Saya kenal Tuhanku atau tidak? Oke, Bapak Ibu yang jawab sendiri. Aku tidak pernah mengenal kamu artinya tidak ada relasi khusus dengan Tuhan. Tidak ada personal relasi. Kita bisa baca Alkitab setiap hari, kita bisa berdoa setiap hari, tapi bisa jadi itu hanya ritual, betul? Mau makan berdoa dulu, orang Kristen masa makan tidak berdoa, bangun tidur berdoa dulu. Zaman sekarang ada SMS yang kalau sudah baca Alkitab dan gitu. Jadi kayaknya kalau nggak enak gitu. Akan ketong tidak tahu ini benar-benar baca atau tidak. Karena nanti waktu masuk surga, Tuhan tidak tanya, waktu masa penghakiman Tuhan tidak tanya berapa banyak ayat yang kamu hafal. Sudah berapa ratus tahun jadi orang Kristen. 1 Korintus 13 bilangnya gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, hebat banget, ada yang bisa bahasa malaikat? Oke. Saya juga nggak bisa, saya cuma bisa bahasa Indonesia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nambah lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ternyata bisa loh. Berkorban, martir buat orang lain, tapi bukan karena kasih. Dan inilah yang waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang nggak kenal. Karena Allah adalah
Kasih. Hukum terutamanya apa? Mengasihi Allahmu dengan segenap, mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesamanya. Pertanyaan saya, sudah bisa memaafkan? Kedua, sudahkah kita peduli sama orang yang ada di samping kita? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk orang lain? Karena itu yang penting. Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja pagi hari ini? Ada yang bisa bantu saya jawab? Takut bisnis hancur, jadi harus datang ke gereja. Takut berkatnya kurang. Kenapa kasih perpuluhan? Supaya bisnisnya dijaga, supaya anak-anaknya dilindungi. Kenapa pelayanan? Supaya dapat kaplingan di surga. Semakin banyak pelayanan, dapat rumah yang di-hook, lebih besar, 5 lantai. Betul? Saya pernah ketemu salah satu pelayan, saya tanya, dia bilangnya gini, sebetulnya saya nggak pengen pelayanan. Tapi pas satu malam nih, tiba-tiba dalam hati bilang begini, nanti kalau besok Tuhan datang, terus Tuhan tanya apa yang sudah kamu perbuat, lalu saya mau jawab apa? Kira-kira apakah itu landasan yang benar untuk pelayanan? Atau tidak? Bapak Ibu suka nonton film drama Korea, drama India, telenovela, even sinetron Indonesia. Banyak kita dengar cerita perempuan masih umur 20 menikah dengan bapak-bapak umur 70, opa-opa umur 70, tapi kaya. Nggak cinta nggak apa-apa. Nanti kalau dia mati kan harta buat saya. Sadar nggak kita bikin itu sama Tuhan? Kita cuma mau masuk surga. Kita nggak peduli punya hubungan atau tidak sama Tuhan. Masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Siapa punya hubungan sama Tuhan? Oh, saya berdoa, betulkah? Sudah ada hubungannya? Karena love God, love people. Cinta sama Tuhan, cinta sama umatnya. Saya mengasihi Tuhan berarti saya mengasihi sesama saya. Saya sudah mengasihi belum? Saya sudah bisa mengampuni mama mertua saya belum? Nah, ada yang ketawa. Orang awam bilang tekannya di hati gitu ya. Saya udah bisa ngampunin teman bisnis saya yang nyuri duit saya belum? Yeremia bilang hati itu licik, melebihi segala sesuatu dan tidak terpulihkan, siapa yang dapat mengetahuinya. Bayangkan ya, hati manusia itu licik, tidak terpulihkan. Bukan saya yang bilang, Yeremia yang bilang. Makanya ada ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi bukan dengan dasar yang benar. Bukan cinta akan Tuhan, tapi cinta akan siapa? Akan diri sendiri. Kita bilang, saya tidak melanggar 10 perintah Allah kok. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada, saya tidak ada patung. Saya tidak punya kalung-kalung salib, saya nggak punya semua. Tapi ilahnya adalah diri saya sendiri. Ego saya sendiri. Susah untuk mengampuni. Ego atau bukan? Kok enak dia saya ampuni? Bisa bayangin nggak kalau Tuhan bilang, kok enak dia saya ampuni? Bikin dosa ulang-ulang. Siapa di sini nggak pernah bikin dosa? Siapa di sini bikin dosa ulang-ulang di dosa yang sama? Terus kalau Tuhan bilang, kok enak saya ampuni dia? Gimana dong? Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, maka Allah Bapa tidak akan bisa mengampuni kamu. Karena sebetulnya pengampunan itu adalah kasih karunia.
diberikan cuma-cuma. Nah sayangnya kita sebagai orang Kristen itu seringkali melecehkan kasih karunia. Saya harus pakai kata melecehkan karena itu yang kita lakukan. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Bapak Ibu tuh punya 2 ginjal gitu ya. Terus karena ada satu orang yang butuh banget bantuannya harus transplantasi ginjal, kalau enggak dia mati. Terus kita ya sudah kita kasih satu nih mumpung cocok gitu kan. Harus dioperasi, dibedah, ada masa kritis dan segala macamnya. Begitu selesai, kapan-kapan ketemu dia, lihat dia lagi minum mabok, pakai narkoba, ngerokok, hidupnya nggak benar. Kira-kira yang Bapak Ibu rasakan apa? Hah? Apa? Nyesal, kurang ajar sekali orang ini gitu kan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Kita udah jaga hidup kita belum? Kasih ginjal belum mati. Ini benar-benar mati di kayu salib, dicambuk-cambuk dulu lagi. Ditusuk lagi. Betul gak sih? Saya waktu nyiapin ini, saya yang ditempeleng duluan sama Tuhan. Kenapa saya bilang melecehkan? Kadang-kadang kita melakukan, kita melakukan dosa yang kita udah tahu itu dosa. Terus kita bilang gak apa-apa, nanti malam kita berdoa dan minta ampun. Kita gampangin banget kasih karunia. Karena gak ikutan mati di kayu salib kan, gak ikutan dicambuk kan. Dia kan Tuhan, dia gak bisa rasa, siapa yang bilang? Kita baik-baik. Tuhan bilang sebelum dibawa ke Golgota, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pernah rasa sedih seperti mau mati rasanya? Enak gak rasa itu? Saya bilang kita kurang ajar banget sama Tuhan. Kita ya, saya tidak bilang Anda, saya bilang kita. Kita lupa siapa Tuhan. Terlalu enak hidup di perjanjian baru. Sekali-sekali coba buka di perjanjian lama untuk lihat sebetulnya Tuhan itu seperti apa. Akhirnya saya ngerti kenapa Tuhan Yesus bilang gini, tidak ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kita gak mungkin ketemu Bapa tanpa Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus kayak mama-mama yang baik yang udahlah Pak, udah jangan digituin. Nah itu Tuhan tuh. Allah Bapa tuh luar biasa banget. Dia jalan aja, kita pasti tersungkur. Saulus bertemu 3 hari buta dia, lihat cahayanya. Saya pernah tinggal di Timika, trip kapan hari dan kemudian ada guntur yang gede banget, bunyinya kayak hotelnya udah mau runtuh rasanya. Tuhan kalau jalan bunyinya seperti itu dan lebih besar dari itu. Dan gak ada manusia yang bisa duduk berdiri. Pasti langsung tersungkur. Segede itu Tuhan. Dan Tuhan bisa dengan begini saja merubah hati-hati ini menjadi hati-hati binatang. Sama seperti waktu Tuhan merubah hati Nebukadnezar. Tapi ketong bikin Tuhan kayak anak kecil, ketong tipu-tipu Tuhan. So, kita sudah belajar, ini masuk ke bulan ke-10. Seberapa siap kita? Bapak Ibu datang ke gereja saya tidak cukup. Kasih persembahan saja tidak cukup. Ngopi kasih sedekah di mana, panti asuhan di mana, enggak cukup. Yang paling penting tuh hatinya. Melakukan kasih, melakukan kebaikan berdasarkan apa? Berdasarkan kasih kan? Atau supaya dilihat orang saya baik, saya hebat. Betul gak sih? Kan dibilang hati manusia tuh licik banget. Kita aja gak sadar kalau kita licik.
Pernah nggak ceritain jeleknya orang? Hah? Waktu ceritain jeleknya orang rasa apa? Beta lebih baik dari dia. Betul nggak? Jadi nggak perlu pelayanan, bukan nggak perlu pelayanan. Itu saja nggak cukup. Karena tadi dia bilang, kami melakukan banyak mujizat loh. Udah pernah bikin mujizat belum, Bapak Ibu yang ada di sini? Udah pernah usir setan belum? Udah bernubuat? Belum, ini lakukan banyak katanya. Tuhan bilang nggak kenal. Karena kita bisa melakukannya bukan karena kita cinta sama Tuhan, tapi karena kita cinta sama diri sendiri. Salah satu tanda di dalam kedatangan Tuhan sudah dekat adalah manusia semakin apa? Cinta sama dirinya sendiri. Zaman sekarang ada NPD gitu ya. Terus kita tinggal bilang buat teman kita, oh dia NPD. Mencintai diri sendiri. Saya tanya, Anda NPD kah tidak? Kita mencintai diri kita enggak? Ayo kesaksian, kita semua orang Kristen yang percaya sama Tuhan harus menjadikan seluruh bangsa murid. Waktu mau mendoakan teman di kantor, waktu mau kasih kesaksian di kantor, kasih atau tidak kasih? Jangan, nanti dong bilang sama Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Jangan, nanti malu. Cintakan Tuhan atau cintakan diri? Cintakan diri. Terima kasih sudah jujur. Akan tiba masanya di mana sudah tidak ada lagi kesempatan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Anggaplah bahwa nanti malam ini malam terakhir sudah, atau hari ini hari terakhir. Jangan nanti bertobat nanti malam aja. Kalau Tuhan datang pas sore gimana? Saya nggak bermaksud menakut-nakuti, bukan. Karena bukan anak SD kan, nggak perlu ditakut-takutin. Nanti kalau tidak makan, om polisi ambil, enggak kan? Saya mau membangunkan kita di pagi hari ini, menyadarkan kita bahwa ini nggak main-main. Ngapain sih rock iseng banget, pakai tema-tema, ribet banget tema-temanya lagi. No. Waktunya emang udah deket. Lihat kiri kanan deh, lihat masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita deh. Waktunya udah deket banget. Kita siap nggak? Karena memang Tuhan Maha Pengampun, tapi pas harinya datang sudah tidak ada pengampunan lagi. Itu sudah hari penghakiman. Kesiapan kita nggak bisa kita pinjemin. Kita tidak bisa meminjam juga dari orang. Nggak bisa nebeng tante, om, kakak, adik, istri, suami, nggak bisa. Harus dari kita. Hubungan itu harus kita dan Tuhan. Setiap orang harus membangunnya sendiri dengan iman, dengan hubungannya sama Tuhan. Baca firman, berjalan dalam ketaatan. Jangan cuma setengah taat, karena setengah taat juga tidak taat. Hidup dalam kekudusan, bukan nafsu duniawi. Tiap hari yang kita lakukan apa? Bangun tidur ngapain? Berdoa, luar biasa. Pegang handphone setelah itu. Habis itu apa? Pernah nggak usah dalam ini deh, pernah nggak dalam 1 bulan atau 1 minggu berpikirnya gini, apa ya yang bisa aku lakukan untuk kerajaan Allah? Ataukah kita mikirnya gini, gimana ya cara dapat duit lebih banyak bulan ini? Sibuk mau kejar S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Buat siapa? Bukan nggak boleh, tapi buat siapa? Pernah nggak ngecek panggilan saya apa sih? Tujuan hidup saya apa sih? Pernah nggak mikir, saya bekerja di tempat tertentu, apa maksud Tuhan taruh saya di sini? Apa yang bisa saya lakukan? Ataukah kita cuma sibuk ngurusin kehidupan kita, dapat gaji lebih besar, supaya anak istri bisa lebih happy, kemudian yang penting keluarga saya aman, bisa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar kota, kemudian apa lagi? Everything it's me, saya, keluarga saya.
Terus kita bilang kita cinta sama Tuhan. Nah, seminggu sekali aja, what can I do? Apa ya yang bisa aku lakukan? Gak usah jauh-jauh. Bisa nggak RT RW saya merasakan kehadiran saya tuh representative of Christ? Apa yang bisa aku lakukan di gereja ini? Apa yang aku bisa lakukan di Komsel? Apa yang kita Komsel bisa lakukan untuk daerah di mana kita ada? Supaya orang bisa lebih kenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu salah satu persiapannya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau tidak bisa mengasihi sesama, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kita bisa memberi tanpa mencintai, tapi kita nggak mungkin mencintai tanpa memberi. Kalau lagi jatuh cinta kan, wah apa aja lah. Tapi kita bisa kasih orang, bisa kasih sedekah, bisa kasih apa, tapi belum tentu punya kasih. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kalau kita tidak memberi. Apa yang sudah kita beri? Apakah persembahan dan perpuluhan saya cukup? So, bukan tentang banyaknya pelayanan, banyaknya persembahan, banyaknya ayat yang dihafal, berapa ratus kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bukan itu. Tapi seberapa intimnya kita sama Tuhan, seberapa kita kenal sama Tuhan, seberapa kehidupan kita selaras dengan kehendak Bapa. Dari tadi kan ayatnya gitu, yang melakukan kehendak Bapa, bukan mereka yang berteriak Tuhan Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sorok Timika, sudah berapa siap sih kita menyambut kedatangan Tuhan? Saya harap kita bisa belajar dari gadis-gadis yang bijaksana untuk selalu siap, selalu jaga-jaga, selalu dipenuhi roh kehidupannya, sehingga ketika Tuhan datang, kita bisa masuk bersama-sama dan bisa menikmati dengan sukacita. Semoga firman hari ini bisa tertanam di dalam hati kita. Saya berdoa semoga Roh Kudus selalu mengingatkan itu. Tuhan Yesus memberkati.